Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lul Abdiatun Nikmah, NIM 08701413 UPPJJ Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari tutor. Yang pertama yaitu kita akan membahas dari filsafat ilmu, fondasi pengetahuan, yang mana kita harus memahami 3 pilar yang membentuk dasar pemikiran ilmiah, yaitu 1. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, untuk ontologi, apa sih yang harus kita kaji? Hakikat dari realitas dari objek yang dikaji dari ontologi adalah ontologi ini menentukan objek studi ilmu dan juga ruang lingkupnya. Yang kedua, untuk contohnya, dalam fisika, objek kajiannya adalah alam semesta, dan sosiologi, objek kajiannya adalah masyarakat dan juga interaksinya. Selanjutnya, hakikat realitas dari materi hingga ide, yang mana ontologi membahas sifat dasar dari keberadaan dan juga memandang realitas dari berbagai perspektif. Dari apakah realitas itu bersifat materialis, terus atau ada dimensi non material. Yang terakhir adalah bagaimana ilmu memandang realitas digital di era kontemporer. Yang kedua adalah epistemologi. Bagaimana cara kita mengetahui dari epistemologi tersebut? Nah, dari kita memahami epistemologi yaitu melalui pengalaman, ya kan? Bisa dari empirisme, akal, atau rasionalisme, atau bisa kombinasi keduanya. Yang kedua, untuk metodologi, yaitu epistemologi mengkaji metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang valid. Dari validitas kebenarannya juga harus perlu diuji. Bagaimana kita mengkaji atau menguji dari kebenaran itu, yaitu dengan membuktikan epistemologi memberikan kriteria pengujian secara valid atau secara benar. Nah, metode ilmiahnya ada kunci kebenarannya. Yang pertama itu ada 4, ada 3. Yang pertama melalui observasi, yang mana kita harus mengamati fenomena alam dan sosial secara sistematis. Yang kedua adalah melalui eksperimen. Nah, jadi kita bisa menguji coba hipotesis dalam kondisi yang terkontrol. Dan juga yang terakhir adalah dari penalaran logis, yang mana kita bisa menarik kesimpulan bahwa berdasarkan data dan juga analisis. Nah, dari semua itu sangat penting metodologi yang yang tepat untuk menghasilkan pengetahuan yang sahih. Di antaranya yaitu perkembangan metodologi ilmu yang di era digital yang semakin canggih dan semakin akurat. Baik, yang ketiga adalah aksiologi, yaitu mengapa dan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, dari semua itu adalah yang pertama ada nilai dan etika, yang mana aksiologi itu membahas dari nilai, etika, dan prinsip moral dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Nah, dampak sosialnya apa? Dampak sosialnya adalah manfaat dan dampak ilmu bagi manusia dan juga lingkungan sekitar. Untuk tanggung jawab, nah, fokus pada kebaikan dan tanggung jawab sosial ilmuwan dalam mengembangkan ilmu. Nah, etika dan tanggung jawabnya. Nah, etika dan tanggung jawab ilmuwan itu ada 3. Nah, ada 3 prinsip dari penggunaan ilmu, yaitu bagaimana ilmu itu harus digunakan secara etis. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan teknologi seperti AI. Dan yang terakhir adalah memastikan ilmu itu membawa manfaat bagi kemanusiaan. Dari nilai-nilai luhur tersebut, yang mana bisa mendasari pengembangan ilmu pengetahuan, harus mencerminkan kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nah, yang keempat adalah keterkaitan ketiganya atau dari fondasi filsafat ilmu tersebut dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari ontologi itu adalah menentukan objek dan hakikat realitas yang dikaji, sedangkan epistemologi adalah menjelaskan metode dan sumber pengetahuan ilmiah, dan yang aksiologi adalah menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Nah, dari ketiganya itu
bisa berdiri sendiri, melainkan itu saling terkait satu dengan yang lain dan membentuk landasan filosofis yang kokoh bagi pengetahuan ilmu pengetahuan. Dari paradigma ilmuwan yang utuh ada 3, yaitu integrasi, komprehensif, dan juga manfaat. Integrasi ketiganya itu dapat memastikan landasan ilmu yang mana tidak hanya metodologis saja, akan tetapi juga etis, humanis, dan juga bermanfaat, membentuk arah perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik di era modern. Nah, ilmu yang bertanggung jawab untuk kemanusiaan itu seperti apa? Yaitu filsafat ilmu itu membimbing kita untuk menciptakan ilmu yang tidak hanya benar, melainkan juga bermanfaat bagi kemaslahatan sosial. Mari membangun masa depan ilmu yang berakar pada nilai-nilai luhur dan tanggung jawab moral. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kehilafan saya mohon maaf yang